Halo para pencari kebenaran, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tercukupi dalam keadaan damai sejahtera Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membagikan opini saya lewat pengalaman dan pengamatan saya sebagai seorang minoritas yang hidup di negara Islam terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Saya harap Anda semua tidak bosan dengan cerita berdasarkan fakta dan realitas yang saya bawakan, baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang ini. Isu-isu dan topik-topik yang sedikit sensitif, jadi buat Anda khususnya Muslim jangan cepat tersinggung. Ini hanya opening pribadi dan tidak mengatasnamakan kekristenan. Salam damai, salam toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Kenapa Sambo tidak dihukum mati? Verdi Sambo dituntut seumur hidup oleh JPU. Sudah menjadi rahasia umum, di negara religius seperti Indonesia, hukuman mati sulit terlaksana. Anehnya, di negara-negara tempat Islam lahir seperti Arab Saudi, hukuman pancung tetap ada. Di Indonesia, hukuman mati dikhususkan bagi bandar, pengedar, atau produksi narkoba. Juga serial killer macam Dukun AS dan Rian Jombang. Jadi hukum negara-negara masih tidak jelas. Di satu sisi, hukuman mati tidak sesuai dengan agama, namun mereka tetap menerapkannya. Di Iran, mereka kerap menggantung para gay dan homoseksual. Di Amerika Serikat juga hukuman mati masih ada. Dulu di kursi listrik atau digantung, sekarang diganti dengan suntik mati supaya yang menerima hukuman mati tidak merasakan sakit. Rasa keadilan sulit dicapai dan hukuman mati memang harus ada. Verdi Sambo didakwa atas kasus perencanaan dan pembunuhan terhadap Yosua Nofriansyah Huta Barat. Padahal kejahatan yang lebih menakutkan di balik pembunuhan tidak diangkat, seperti perlindungan terhadap bandar judi, bandar narkoba, seperti rekan sejawat Verdi Sambo, Bintang 2, mantan Kapolda Jatim yang ternyata bandar narkoba, Irjen Teddy Minahasa. Belum lagi maklar kasus yang ditangani Verdi Sambo sebagai pemimpin Satgasus. Kejahatan besar selain pembunuhan Yosua tidak diangkat ke puncak, dibiarkan mengendap, terkubur dalam-dalam. Ini yang diupayakan Kamarudin Simanjuntak, penasihat hukum keluarga Yosua. Hakim, Menko Polhukam, Mahfud MD seharusnya bisa lebih fokus mengembangkan kasus ini supaya kejahatan besar diangkat ke puncak dengan tidak mengurangkan rasa hormat kepada almarhum Yosua dan keluarganya. Pembunuhan Yosua hanya kasus kecil, tetapi perjudian dan narkoba bandar-bandarnya yang dilindungi Sambo dulu tidak tersentuh sama sekali. Bahkan di tempat tinggal saya, minggu ketiga Januari, judi togel sudah dibuka kembali. Cina bisa maju seperti sekarang karena hukuman mati terhadap koruptor. Ambil saja Lukas NMB, hidup di Cina dan korup, maka bukan Lukas NMB saja yang dieksekusi, tetapi juga anak, istrinya, dan mereka yang menikmati uang korupsi itu dieksekusi. Kenapa saya ambil contoh ini? Jika hukuman mati terhadap koruptor dan suap diterapkan seperti di Cina, maka tidak ada bandar judi, narkoba, dan maklar kasus alias backingan perwira polisi terhadap pelaku kejahatan. Maka kasus Yosua mungkin tidak terjadi. Semua ini hanya masalah uang, harta, dan penegakan hukum, dan juga yang membuat manusia menjadi tamak, termasuk ingin pangkat yang tinggi seperti Sambo. Buktinya Yosua mati, tetapi 200 juta di rekeningnya bisa berpindah ke rekening Ricky, ajudan Sambo lainnya yang juga menjadi tersangka. Sambo disinyalir sering memberikan bantuan kepada gereja-gereja, sama seperti Lukas NMB. Begitu juga dengan Adolf Hitler. Jadi Anda korupsi, memakainya untuk gereja atau untuk ibadah bukan berarti menjamin kebenaran Anda. Orang-orang ini tidak paham, maka koruptor lalu mau memberikan uang koruptor mereka ke tempat-tempat ibadah. Padahal Yesus berkata, yang kuinginkan belas kasihan dan bukan persembahan, dalam Matius 9 ayat 12. Sambo tidak berbelas kasihan terhadap Yosua. Semua koruptor tidak berbelas kasihan terhadap rakyat dan membuat rakyat sengsara. Jadi seandainya kita sudah menerapkan hukuman mati, tidak ada yang namanya kasus kepala daerah korupsi seperti Lukas NMB. Tidak ada lagi bandar narkoba yang berani suap polisi, jaksa, dan hakim. Otomatis polisi bisa menangkap bandar narkoba. Sebab kalau sudah tidak bisa dapat uang dari bandar judi dan narkoba ini, untuk apa bandar narkoba dan judi ini dibiarkan hidup? Toh polisi bisa cepat naik pangkat kalau menangkap bandar judi dan narkoba. Masalah atau penyebab kematian
dan Yosua adalah penegakan hukum yang lemah di Indonesia. Karena kita orang Indonesia yang katanya religius tapi munafik, bila perlu sangat pengecut. Padahal kalau hukuman mati terhadap koruptor ditegakkan, manfaatnya besar sekali kepada ekonomi dan pembangunan infrastruktur dan SDM Indonesia. Jokowi ternyata belum cukup mampu melaksanakan hukuman mati terhadap koruptor, suap, dan sejenisnya. Lalu Xi Jinping di Cina pernah berkata saat ia menerapkan hukuman mati bagi koruptor di Cina, yang saya pertaruhkan bukan jabatan saya tetapi juga nyawa saya, sebab ia juga terancam hukuman mati jika terbukti koruptor. Jika ada hukuman mati terhadap koruptor, Yosua mungkin tidak mati. Jadi dengan menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, kita mungkin menyelamatkan nyawa Yosua. Bahkan bukan nyawa Yosua saja, tapi masyarakat luas bisa terkena dampak positif. Ekonomi meningkat, kemiskinan berkurang, kejahatan menurun. Bukankah itu lebih baik daripada slogan negara religius namun bobrok di dalamnya? Koruptor, judi, prostitusi, merajalela. Seandainya dari dulu kita menerapkan hukuman mati, mungkin Yosua di bulan Januari atau Februari 2023 ini sudah menikah dengan kekasihnya Vera. Namun apa daya, negara ini lebih mementingkan slogan religiusnya. Meski rakyatnya jadi korban, koruptor bebas, bandar narkoba dan judi tetap hidup nyaman, rakyat menderita di balik slogan religius omong kosong ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati Presiden dan jajarannya supaya penerapan hukuman mati terhadap koruptor segera dilakukan dan diterapkan di Indonesia. Jika ada yang tidak setuju dengan pandangan saya dan opini saya ini, silakan beri komentar Anda di kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam damai sejahtera. Amin.